Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Muhammad Fadil, BP 171025-2009. Di sini saya akan menjelaskan mengenai virulensi strategies of pathogenic bacteria and their role in plant disease pathogenesis. Kebanyakan fitopatogen harus mengembangkan banyak strategi untuk bertahan hidup dalam kondisi lingkungan yang berbeda untuk menginfeksi inang yang dikenal sebagai faktor virulensi. Faktor-faktor ini memiliki kemampuan untuk memodulasi mekanisme fisiologis dan biokimia untuk meningkatkan penyebaran dari patogen, serta memfasilitasi pelepasan nutrisi dan air dari sel inang. Ada beberapa faktor penentu, yang pertama yaitu intensitas dalam menginfeksi sel inang dengan adhesin permukaan. Yang kedua, produksi enzim pengurai yang merusak dinding sel tumbuhan. Yang ketiga, racun yang ada di dalam sel apoplastik. Yang keempat, enzim kompleks lainnya serta molekul juga digunakan termasuk eksopolisakarida atau EPS dan yang memodulasi produksi hormon tanaman. Sistem sekresi. Proses yang pertama di mana protein sekresi diekspor melintasi membran dalam dan luar tanpa adanya periplasmik. Namun proses kedua yaitu sistem sekresi set dan TAT pertama-tama diekspor ke periplasmik dan kemudian diangkut melintasi membran eksternal ke bagian luar sel bakteri. Pada proses ini, identifikasi yang biasa dikenal dengan bakteri gram negatif fitopatogenik. Sistem sekresi T1SS. Dalam bakteri gram negatif fitopatogen, sistem sekresi tipe 1 juga dikenal sebagai transporter kaset pengikat ATP atau ABC, terlibat dalam ekspor berbagai molekul dari sitosol ke lingkungan luar tanpa langkah periplasmik. Sistem sekresi tipe 1 ini terdiri dari 3 protein berbeda yang membentuk saluran kontinu. Yang kedua, sistem sekresi T2SS. Pada bakteri gram negatif, sistem sekresi T2SS yang dikenal sebagai sistem dependent sec mentranslokasi protein lalu melintasi membran bagian dalam baik dengan jalur sec atau jalur TAT ke periplasma dan kemudian ke lingkungan ekstraselular. Bakteri patogen tanaman menggunakan sistem seperti ini untuk mengekspor enzim hidrolitik yang terlibat dalam mendegradasi substrat tanaman yang berbeda, termasuk selulase, silanase, amilase, dan protease. Beberapa patogen tanaman yang menggunakan sistem sekresi ini yaitu Pseudomonas fluorescens, Erwinia carotophora, Xanthomonas campestris, dan Xanthomonas oryzae pathophora oryzae. Sistem sekresi tipe 3 atau T3SS. Beberapa patogen bakteri tanaman telah mengembangkan strategi untuk mengirimkan serangkaian efektor dan protein toksin langsung ke dalam sitoplasma sel inang yang dikenal sebagai sistem sekresi tipe 3. Alat sekresi tipe 3 terdiri dari lebih dari 20 protein yang terdiri dari badan basal yang mencakup membran dalam dan luar sel bakteri, dan jamur ekstraseluler dengan ujung kompleks yang meluas ke sel inang. TTSS pada bakteri fitopatogenik dikodekan oleh respon hipersensitif dan gen patogenesitas atau HRT yang terlibat dalam transport protein AVR dalam sel inang yang menginduksi patogenesis pada inang sensitif atau reaksi hipersensitif pada inang resisten. Patogen tumbuhan yang menggunakan sistem TTSS termasuk Xanthomonas, Erwinia, Pseudomonas syringae, dan Ralstonia solanaceae. Sistem sekresi tipe 4 atau T4SS. Sistem sekresi tipe 4 terdapat pada bakteri patogen tanaman gram negatif maupun gram positif. Sistem translokasi ini adalah sistem penting yang menyebarkan gen sek untuk diangkut oleh faktor patogenesitas dari sel bakteri bagian dalam ke lingkungan ekstraseluler atau langsung ke sel inang tanaman. Sistem sekresi tipe 4 terlibat dalam translokasi ke dalam sel tumbuhan baik DNA untai tunggal, toksin multisubunit atau protein monomer termasuk perizinan. Sistem sekresi ini terkait dengan sistem konjugasi.
Bakteri fitopatogenik paling representatif yang menggunakan sekresi tipe 4 yaitu Agrobacterium tumefaciens. Selanjutnya sistem sekresi tipe 5 atau T5SS. Sistem sekresi tipe 5 banyak ditemukan di antara bakteri gram negatif. Sistem translokasi ini dianggap sebagai salah satu jalur sekresi yang paling sederhana. Sistem translokasi T5SS didedikasikan untuk mentransfer polipeptida spesifik tunggal yang dikenal dengan domain penumpang dalam proses dua langkah. Sistem sekresi tipe 5 dapat ada dalam dua subtipe, yaitu sistem autotransporters atau AT tipe dan TPS yang dikenal sebagai AT2. Bakteri fitopatogenik yang menerapkan sistem ini yaitu Xanthomonas dan Erwinia chrysanthemi. Sistem sekresi tipe 6 atau T6SS. Sistem sekresi tipe ini baru-baru ini ditemukan sebagai mekanisme baru untuk transportasi efektor melintasi membran sel pada bakteri gram negatif. Sistem sekresi tipe 6 ini terlibat dalam perpindahan berbagai determinan patogenesitas termasuk pembentukan biofilm, penginderaan forum, dan toksin antibakteri. Mekanisme sekresi ini telah diidentifikasi pada banyak bakteri gram negatif termasuk Pseudomonas syringae dan Xanthomonas oryzae, Agrobacterium tumefaciens, serta Pectobacterium atrosepticum. Enzim penurun pektin. Substrat pektin adalah polisakarida kompleks yang terdapat pada semua tanaman di lamela tengah dinding sel primer yang sebagian besar terdiri dari residu asam galakturonat yang dihubungkan dengan ikatan gluksidik alfa 1,4. Enzim ini dianggap memainkan peran kunci sebagai faktor virulensi. Di antara enzim pektik luas pada bakteri fitopatogenik terdapat dua kelas penting, yaitu pektat lysis dan polygalacturonases. Patogen tanaman yang mengeluarkan kompleks enzim pektik seperti pektat lysis dan polygalacturonases termasuk diantaranya yaitu Erwinia, penyebab busuk lunak yaitu Erwinia carotophora. Yang selanjutnya yaitu siderofor atau siderofor. Agen transfer yang dikenal sebagai siderofor dari inang yang dipompa ke dalam sitosol bakteri secara spesifik ke reseptor membran. Siderofor telah terbukti berperan sebagai faktor virulensi untuk berbagai bakteri patogen tanaman pada penyakit tanaman. Di antaranya senyawa yang diekspresikan termasuk Rizobactin yang merupakan katekol dari Erwinia chrysanthemi dan Erwinia carotophora. Selanjutnya detoksifikasi senyawa antimikrobial. Untuk mekanisme pertahanan, sebagian besar tanaman menghasilkan senyawa antimikroba sebagai metabolit sekunder sebagai respon terhadap infeksi patogen. Phytolexin adalah salah satu zat antimikroba yang dianggap sebagai molekul pada konsentrasi cukup yang membatasi dan mengurangi pertumbuhan dan memperbanyakkan mikroorganisme patogen. Yang selanjutnya racun atau patotoksin. Bakteri patogen tanaman diketahui menghasilkan berbagai macam fitotoksin inang spesifik dan non-spesifik. Beberapa adalah polipeptid glikoprotein, lainnya merupakan metabolit sekunder yang dibutuhkan sebagai faktor virulensi pada penyakit tanaman. Racun ini bekerja dengan menggunakan berbagai mekanisme dari modulasi dan menekan respon pertahanan tanaman untuk mengubah dan menghambat proses metabolit sel inang normal. Racun ini bekerja langsung pada ekspresi dan perkembangan gejala penyakit. Di antara patotoksin yang paling banyak dipelajari yang dikenal juga sebagai fitotoksin termasuk syringomycin, syringopeptin, taptoksin, paseolotoksin, dan coranotin yang dijelaskan secara khusus di P. syringae patoka. Syringomycin dan syringopeptin. Syringomycin dan syringopeptin adalah sekelompok polar cyclic peptida yang dikenal sebagai racun lepidopteran
produksi peptide yang disekresikan oleh beberapa patofar Pseudomonas syringae. Racun ini bekerja dengan mengganggu membran sel inang yang membentuk pori-pori kecil yang menyebabkan kebocoran elektrolit dari sitoplasma sel tanaman yang menyebabkan nekrosis jaringan tanaman dari tanaman yang terkena. Coronatine. Coronatin patogen tanaman dihasilkan oleh beberapa patofar dari Pseudomonas syringae dan berkontribusi sebagai faktor virulensi. Coronatin terdiri dari dua komponen utama polietida, asam koronafasik dan molekul asam koronamat. Coronatin memiliki keasaman struktur dengan asam jasmonik. Coronatin memainkan peran kunci pada tahap awal infeksi dengan menghambat pertahanan kekebalan stomata yang mengarah ke masuknya patogen. Toksin ini melawan patogen terkait pola molekuler yang diinduksi penutup stomata di keduanya, Pseudomonas syringae dan Xanthomonas campestris. Itu adesin ekstraseluler polisakarida. Adesin dianggap sebagai biomolekul seperti protein dan glikoprotein yang memediasi pengikatan bakteri ke sel induk. Bakteri patogen tanaman menggunakan beberapa jenis adesin, termasuk adesin proteinose, fimbrial atau non-fimbrial. EPS amyloforin adalah contoh lain dari adesin yang diproduksi oleh Erwinia amylophora, agen penyebab hawar api. Pengerasan korum dan produksi biofilm. Korum sensing merupakan mekanisme komunikasi bakteri yang mengatur kepadatan populasi mikroba menggunakan ekspresi gen sebagai respon terhadap lingkungan dan sistem penginderaan. Biofilm adalah struktur seluler multilayer kompleks yang melekat pada permukaan atau jaringan mati dan tertanam di dalam bahan eksopolisakarida. Biofilm memberikan perlindungan untuk sel bakteri dari berbagai kondisi lingkungan yang tidak bersahabat dan ekstrim, termasuk pengeringan, pH ekstrim, dan radiasi UV. Adapun kesimpulan dari tugas ini yaitu virulensi patogen tanaman merupakan fenomena multifaktorial yang melibatkan interaksi patogen inang yang harus dieksplorasi secara luas. Di sisi lain, strategi pengendalian penyakit bakteri yang efisien memerlukan studi lebih lanjut mengenai faktor virulensi pada tingkat molekuler untuk mengetahui kontribusinya dalam interaksi patogen tanaman. Mungkin sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.